Mari kita bersama-sama merenungkan Yakobus 3 ayat 10. Hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh demikian terjadi. Jarang sekali Yakobus berbicara dengan nada setegas ini. Setelah membangun argumen panjang melalui ilustrasi kuda dan kekang, kapal dan kemudi, api dan hutan, racun dan ular, Yakobus kini meninggalkan semua metafora dan berbicara langsung tanpa basa-basi. Perhatikan frasa yang sangat sederhana namun menusuk ini. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Penekanannya ada pada kata satu. Satu mulut, milik satu orang yang sama, yang menghasilkan dua hal yang saling bertentangan. Jadi bukan dua orang yang berbeda yang menghasilkan ucapan berbeda. Itu bisa dimengerti kalau dua orang. Yang tidak bisa diterima adalah satu orang yang sama memuji Allah lalu mengutuk sesama. Inilah bentuk kemunafikan yang paling berbahaya karena pelakunya seringkali tidak menyadarinya. Kata Yunani yang diterjemahkan tidak boleh adalah kata yang sangat kuat, bukan sekedar nasihat sopan atau saran yang lembut. Yakobus tidak berkata, sebaiknya jangan begitu, atau alangkah baiknya kalau tidak demikian. Ia berkata dengan otoritas, ini tidak boleh terjadi. Ini bertentangan dengan hakikat iman Kristen itu sendiri. Seperti air dan minyak yang tidak bisa bercampur, berkat dan kutuk tidak seharusnya keluar dari mulut yang sama. Tapi perhatikan juga kelembutan. Yakobus di tengah ketegasannya ia menyisipkan sapaan saudara-saudaraku, tepat di tengah kalimat peringatan. Ia tidak menghakimi dari kejauhan. Ia menegur sebagai saudara yang mengasihi, yang turut merasakan pergumulan yang sama. Ketegasan dan kasih di sini berjalan bersama dalam teguran Yakobus. Saudara, ayat ini adalah panggilan untuk integritas. Keutuhan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Allah tidak menginginkan mulut yang terbelah, manis di gereja, pahit di rumah. Ia menginginkan konsistensi perkataan yang sama baiknya di mimbar maupun di meja makan, di persekutuan maupun di media sosial, dan biarlah mulut kita menjadi sumber berkat yang konsisten, bukan keran yang mengeluarkan air manis dan air pahit bergantian. Sebagai refleksi, integritas perkataan berarti konsistensi di gereja dan di rumah, di depan orang dan di belakang mereka, secara langsung dan di media sosial. Allah memanggil kita bukan untuk kesempurnaan instan, tapi untuk kejujuran yang terus bertumbuh menuju keutuhan hidup. Hal ini tidak boleh demikian terjadi. Ingat saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu menjadi orang yang utuh, yang mulutnya konsisten, mengalirkan berkat, bukan bergantian antara berkat dan kutuk. Tolong kami untuk hidup jujur di hadapan-Mu dan sesama. Satukan hati dan mulut kami agar setiap kata yang kami ucapkan selaras dengan iman yang kami akui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.